Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Muzawin Channel yang berbahagia, semoga yang sedang sedikit sakit, semua sehat, yang sedang sakit supaya cepat sembuh. Dan semoga bertambah sehat untuk bekal beribadah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua, mari kita berdoa dulu. Maaf batuk-batuk ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah mengabulkannya. Amin. Para pemirsa yang budiman, seseorang kalau dalam kehidupan sehari-hari inginnya nyaman, enak, bahagia, tidak ada kendala. Keinginan-keinginannya tercapai. Maunya seperti itu. Ya, ini di semua lapisan. Baik orang-orang yang biasa saja, rakyat biasa di desa, di kota, yang biasa-biasa, maupun golongan yang lebih tinggi, yang terpelajar, yang punya gelar, yang sudah lulus sarjana, atau bahkan yang lebih tinggi lagi, atau juga orang-orang yang kaya, harta benda, semuanya inginnya nyaman, sehat, makan enak, bergembira. Bahkan ada yang inginnya bersenang-senang saja. Nah, ya, ada juga. Nah, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu, kita jangan lalai terhadap kesenangan dunia yang sementara. Ya, kita harus berusaha proporsional, memikirkan masalah dunia juga memikirkan masalah akhirat. Bahkan yang lebih penting itu sebenarnya masalah hidup setelah mati, dikubur sendirian, yang dibawa apa? Bukan harta bendanya, bukan anak istrinya, bukan sanak kadangnya, yang dibawa itu amalnya, amal yang baik atau amal yang kurang baik. Amal-amal yang baik dibalas dengan kebaikan, amal yang buruk yang tidak baik dibalas juga. Nah, karena itu ketika kita di dunia ini, kesalahan-kesalahan kita itu mohon kepada Allah untuk diampuni. Jadi orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia dan akhirat itu tentu memahami bagaimana cara menjalani hidup. Ya. Adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, ya, semuanya, saudara-saudara semuanya, ada loh ya orang itu yang taunya hidup di dunia saja. Ya karena di Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamuna dzahiratan minal hayati dunya
Mereka itu hanya tahu kehidupan di dunia saja. Itu. Terhadap akhirat, lalai. Tapi juga ada orang ya yang karena didukung oleh keislaman dan keimanannya, didukung oleh keimanan dan keislamannya, itu lalu memahami suatu ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Menyadari, bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu. Wa jannah dan berharap surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang yang bertakwa. Karena itu sebagai seorang muslim beriman yang utama berusaha menjadi orang yang bertakwa. Secara sederhana takwa itu diartikan mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tentu saja karena orang beriman percaya pada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, maka juga mematuhi Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Wa ati wa hawa Rasul. Ya, ikutilah Allah dan Rasulnya. Kita mengikuti. Semoga kita bisa menuju ke yang bertakwa itu. Namun kita di dalam menjalani kehidupan itu banyak salah. Menzolimi diri sendiri. Kita banyak dolim merasa sedikit. Kalau Nabi Adam alaihissalam menzolimi diri sendiri sedikit saja sudah merasa besar dan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi mengakui bahwa menzolimi diri sendiri. Nah kita ini banyak zalim, menzolimi diri sendiri. Nah karena itu kita banyak beristighfar. Maka eh, kalimat itu lalu ayat itu dipahami wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah mohon ampun kepada Allah, pada Rabb engkau. Wal jannah wasari'u maghfiratin min rabbikum wa jannah dan berharap surga. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah itu kalau di ayat selanjutnya itu ada penjelasan juga. Alladzina idza fa'alu fasyatun aw dzalamu anfusahum kalau melakukan sesuatu ya mendolimi diri sendiri lalu ingat satu kurwa ingat pada Allah gitu dan memohon ampun pada Allah. Jadi kalau melakukan suatu perbuatan salah segera untuk mohon ampun pada Allah. Siapa yang bisa mengampuni dosa kita selain Allah? Hanya Allah saja yang bisa mengampuni salah dan dosa kita. Nah, itu yang menjadi bagian daripada kehidupan kita ingin bertakwa agar beruntung. Ya. Namun yang perlu diingat segera mohon ampunan. Makanya perbanyak istighfar.
Ya kalau Rasulullah Nabi Muhammad SAW paling tidak 70 kali sehari mohon ampun dan bertobat. Nah, misalnya kalau kita mempraktekannya astagfirullah wa atubu ilaih itu ya pendek itu ya. Itu 70 kali minimalnya. Hadis yang lain itu 100 kali istighfar, mohon ampun dan bertobat. Nah, kita ini banyak mendolimi diri sendiri, ucapkan ucapan-ucapan yang memuat mohon ampun dan tobat. Misalnya Robbi Firly watub alaya innaka antat tawwabur rahim. Itu kalau sehabis sholat duha, kalau di dalam hadis menggunakan awalnya Allahumma firli watub alaya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali. Ya, di hadis yang lain kalau sehari-hari bisa mengucapkan Robbir firli watub alaya innaka antat tawwabur rahim. Mohon ampun dan mohon tobat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, memberi taubat dan Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Nah, itu hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Semoga kita ini memperoleh kebahagiaan, kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Ya dengan doa sapu jagat, ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian, saudara-saudara semua, mohon dicek pada para kiai, ulama yang soleh atau yang solihah, yang arif billah, yang berakhlak mulia. Semoga lebih barokah. Kalau ada salah saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.